Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Sriwijaya. Saya Dimas Hidayatullah selaku pembicara pertama. Pembicara kedua kami ada Mutia Gevira dan pembicara ketiga kami ada Jainal Arifin. Juri, kami berada di posisi kontra dengan mosi. AI akan sebenarnya menggantikan peran akuntan di masa depan. Mari kita karakteristik bentuk suatu pekerjaan akuntan itu sendiri. Akuntan merupakan orang yang bekerja menyusun dan mengelola data keuangan di suatu perusahaan misalkan. Artinya, orang-orang ini adalah orang yang bekerja di kantor yang menghitung ataupun mencatat laporan kerugian ataupun keuntungan suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan mengetahui bagaimana bentuk perusahaan ini, apakah melakukan suatu transisi profit atau keuntungan atau justru kerugian dalam triwulan atau satu periode satu tahun pada akhirnya, sehingga masyarakat ataupun para pemimpin itu sendiri dapat melihat perkembangan suatu perusahaan dalam segi keuntungan pada akhirnya, dan mungkin akan juga terjadi di dalam konteks laporan keuangan pada akhirnya. Tapi ketika kita lihat konteks AI sendiri, AI merupakan teknologi buatan yang dapat mempercepat pekerjaan manusia secara efisien dan fleksibel pada akhirnya. Artinya apa? Kami rasa AI tidak akan bisa menggantikan seorang akuntan sendiri. Karena kenapa? Pertama, AI itu memudahkan manusia. Definisinya memudahkan manusia. Artinya apa? Bukan menggantikan, tapi mempercepat pekerjaan akuntan itu sendiri. Misal konteksnya mahasiswa misalkan, kita ingin mencari suatu jurnal, tapi kita nggak tahu judulnya. Tapi karena kita tahu penulisnya siapa, dengan bantuan AI kita akan bisa menemukan jurnal yang akan kita maksud. Ini yang kami rasa menjadi mempermudah. Tapi yang kedua, kami rasa AI itu masih membutuhkan manusia. Kenapa? Pada dasarnya AI itu diciptakan manusia. Artinya mereka tidak bisa bergerak sendiri, membutuhkan manusia. Semakin upgrade-nya AI, maka secara otomatis AI akan di-upgrade oleh manusia, yang otomatis manusia itu sudah mengupgrade dirinya sendiri sebelum mereka mengupgrade AI. Misalkan seperti ada video konten yang videonya nggak jelas, tapi di tahun 2020 hingga 2025 videonya pada akhirnya lebih jelas pada akhirnya karena bantuan AI itu sendiri. Ini yang kami maksud. Kalau manusianya nggak upgrade, saya rasa AI nggak akan maju. Artinya kalau AI maju, maka manusia yang ada di dalamnya akan maju. Tapi misalkan apa yang terjadi kalau misalkan contoh di akuntan misalkan, secara historis misalkan, orang-orang ada misalkan tim pengaudit, tapi bagaimana orang-orang tim audit setelah menemukan laporan keuangan dan diserahkan ke pihak akuntan yang lebih tinggi misalkan, mengetahui bahwasanya ini adalah suatu laporan yang memang benar. Kalau kita hanya menggunakan AI, saya rasa AI nggak punya sistem yang lebih akurat, karena dengan manfaat dengan manusia itu sendiri, manusia bisa melihat, manusia bisa meraba, manusia bisa merasakan misalkan suatu bangunan itu dikorupsi atau tidak. Kami rasa AI tidak akan merasakan itu. Dengan laporan yang ada, dengan para bekerja sama dengan audit misalkan, AI tidak bisa tergantikan oleh akuntan tidak bisa tergantikan oleh AI itu sendiri. Tapi outputnya apa? Pertama, mempercepat kerja manusia. Artinya dunia industri akan semakin maju, semakin masif, karena di bidang keuangannya saja para akuntannya akan lebih cepat berprogresif misalkan. Atau yang kedua, manusia akan terus berkembang. Orang-orang akan belajar AI, artinya alih-alih diganti, para akuntan justru semakin cepat melakukan suatu pekerjaan, akan semakin cepat diapresiasi oleh perusahaan itu sendiri, dan kami rasa mereka wajib dipertahankan dan tidak akan digantikan oleh AI sendiri. Para akuntan akan menang di atas AI. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya pembicara kedua dari tim ini akan menjelaskan posisi kami di debat ini sangatlah jelas. Kami menolak ide bahwa AI itu akan menyingkirkan posisi akuntan secara total, karena dasar berpikir dari tim kita sangat sederhana, yang dimana hubungan antara AI dan akuntan bukan saling menghancurkan, tetapi simbiosis dan juga kolaborasi seperti yang Dimas atau pembicara pertama kami katakan. Mari kita definisikan ulang apa itu akuntansi. Akuntansi itu punya dua lapisan pekerjaan. Lapisan pertama adalah tugas administratif, seperti mencatat transaksi, memasukkan angka, dan membuat tabel laporan. Yang dimana lapis keduanya adalah tugas strategis, seperti menganalisis risiko, mengambil keputusan bisnis, dan juga menanggung beban hukum.
Kita sepakat kalau misal AI itu sangat bagus untuk mengambil alih lapis pertama karena sistemnya otomatis. Tapi Mosi pada hari ini itu menuntut pembuktian bahwa AI akan menggantikan posisi akuntan sepenuhnya. Disinilah posisi kita akan kuat. Karena ketika AI membereskan tugas-tugas teknis yang membosankan, peran akuntan justru naik kelas menjadi perhatian strategis perusahaan. AI itu adalah alat bantu, kita akui, sama seperti Microsoft Excel di masa lalu. Excel itu tidak membunuh profesi akuntan, tetapi membuat akuntan itu bekerja lebih cerdas. Bukan, pada akhirnya AI itu adalah kelanjutan dari evolusi alat kerja tersebut yang mirip seperti Excel. Masuk ke argumen pertama kami mengenai tanggung jawab dan juga legitimasi hukum yang akan terjadi. Laporan keuangan atau audit tahunan itu merupakan dalam sebuah perusahaan itu bukan cuma dokumen matematika atau hitung-hitungan, yang dimana ini merupakan dokumen yang legal. Agar dokumen ini sah di mata hukum, pasar saham atau lembaga pajak harus ada tanda tangan resmi dari akuntan publik yang memiliki sertifikat seperti CPA, yang merupakan tanda tangan ini bukan sekedar formalitas, tapi pernyataan siap bertanggung jawab secara hukum di atas tanda tangan tersebut. Lalu selanjutnya, mari kita uji coba secara logis jika posisi akuntan digantikan 100% seperti yang dikatakan oleh Mosi, yang akan digantikan oleh sistem AI. Ketika terjadi kesalahan sistem, manipulasi data di tingkat awal, atau skandal keuangan besar yang merugikan investor hingga miliaran rupiah, siapa yang akan diseret ke pengadilan? Siapa yang akan bertanggung jawab? Kita tidak bisa memenjarakan baris kode ataupun memenjarakan coding, dan jaksa tidak bisa menuntut server komputer pada akhirnya. Ini adalah bentuk berpikir realistis, ini mana bahwa manusia tidak dapat menyalahkan sistem ataupun tidak dapat menyalahkan data yang terjadi ataupun yang berjalan di belakang mereka. Hukum itu hanya mengenal manusia sebagai subjek yang memiliki kesadaran moral untuk menanggung sanksi pidana, bukan pada akhirnya. Karena pada akhirnya perusahaan itu tidak akan pernah berani melepas kendali keuangan mereka sepenuhnya kepada algoritma tanpa ada manusia yang menjadi benteng pertanggungjawaban legal pada hal tersebut. Karena AI itu tidak bisa memikul tanggung jawab hukum pada akhirnya. Peran akuntan manusia itu secara struktural sampai kapanpun tidak akan pernah dihilangkan, dan kami percaya akan hal itu. Lalu selanjutnya, argumen kedua dari tim kami, keterbatasan AI dalam menghadapi dinamika bisnis yang tidak kaku pada akhirnya. AI bekerja berdasarkan pola data masa lalu, yang dimana aturan yang sudah dikodekan ke dalam sistem atau rule base atau ya berdasarkan peraturan. Masalahnya, dunia bisnis, regulasi pajak, dan juga kondisi ekonomi itu sangat dinamis dan curai, dan penuh dengan area abu-abu atau gray zone, yang dimana banyak keputusan keuangan yang tidak memiliki jawaban mutlak benar atau salah, yang melainkan butuh penilaian profesional atau pandangan profesional yang hanya dapat dilakukan oleh akuntan publik pada akhirnya. Misalnya, saat perusahaan menghadapi krisis finansial global, bagaimana mendesain strategi efisiensi pajak yang legal namun tetap menguntungkan cash flow bisnis, bagaimana bernegosiasi dengan bank terkait restrukturisasi uang. Ini semua membutuhkan intuisi, pengalaman, empati, dan negosiasi antar manusia yang tidak bisa diformulakan ke dalam angka atau algoritma, bukan pada akhirnya. Selain itu, AI ini adalah sistem yang digerakkan oleh input data atau input driven pada akhirnya. AI itu tidak memiliki skeptisme atau insting curiga, bukan seperti yang dimiliki oleh manusia sebagai akuntan publik. Jika manajemen sebuah perusahaan berniat melakukan korupsi dan mereka memasukkan data transaksi palsu dengan format yang rapi sejak awal, AI itu pasti akan memprosesnya dengan polos karena mendeteksi formatnya sudah benar, atau ya mereka AI tidak memiliki insting sekuat manusia. Karena pada akhirnya butuh insting, pengalaman, dan intuisi dari manusia untuk mencium berbagai gelagat yang tidak beres di balik angka-angka tersebut. AI itu bisa membaca angka, tetapi tidak bisa membaca niat baik ataupun buruk dari setiap orang di baliknya pada akhirnya. Lalu selanjutnya, saya rasa profesi akuntan itu tidak akan pernah tergantikan dengan AI sepenuhnya sampai kapanpun. AI itu hanya menggantikan peran bookkeeper atau tukang catat administratif. Karena ketika ada AI, kita bisa menempel data untuk kita minta rapikan kepada AI, atau
kita minta kepada AI untuk memasukkan data ini ke dalam tabel dan lain sebagainya. Sedangkan peran akuntan publik itu tidak sesimpel itu, tidak hanya sekedar memasukkan data ke dalam tabel atau merapikan tabel dan lain sebagainya. Karena ya, peran akuntan publik pada akhirnya sebagai pengambil keputusan strategis dalam suatu perusahaan ataupun suatu bisnis dan penjamin hukum juga, karena akuntan publik memiliki legalitas yang tidak dimiliki oleh AI. Makanya penjaminan hukum itu justru semakin krusial dan tidak tergantikan oleh AI. Pada akhirnya kami percaya bahwa AI itu tidak akan pernah menggantikan akuntan publik sepenuhnya sampai kapanpun, dan kami percaya akan itu. Kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Zainal Arifin sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan closing statement. Sebelum masuk ke dalam argumentasi utama saya, mari kita masuk ke dalam bantahan yang mungkin akan disampaikan oleh tim pro. Pertama, Timpo beranggapan sekali bahwasanya karena AI ini mampu mengotomatisasi pencatatan, audit, perpajakan, dan analisis data dan lain sebagainya, maka profesi akuntan ini akan hilang sepenuhnya. Namun ini salah juri, karena ini sangat mengalami kekeliruan yang sangat mendasar. Pertama, otomatisasi ini tidak sama dengan penggantian total pada akhirnya. Sejarah ini menunjukkan bahwasanya teknologi ini memang menggantikan tugas-tugas tertentu, tetapi jarang sekali menghapus profesi secara keseluruhan. Kalkulator itu tidak bisa menghilangkan matematikawan, spreadsheet tidak bisa menghilangkan akuntan, dan juga software akuntansi tidak bisa menghilangkan auditor pada akhirnya. Bahkan laporan pada World Economic Forum tahun 2025 menyatakan bahwa pekerjaan akuntan dan auditor ini mengalami penurunan akibat automatisasi, bukan kepunahan profesi tersebut pada akhirnya. Wolf juga memperkirakan AI akan menciptakan jutaan pekerjaan baru yang membutuhkan kombinasi kemampuan teknologi dan penilaian manusia. Dengan demikian, data menunjukkan transformasi pekerjaan ini bukan menghapus profesi secara keseluruhan. Mari masuk ke dalam argumentasi utama kami. AI tidak dapat menggantikan profesional judgment dan tanggung jawab akuntan. Tim Pro selalu beranggapan bahwasanya karena AI dapat mengolah data lebih cepat dan akurat daripada manusia, maka akuntan tidak lagi dibutuhkan. Namun mereka mengabaikan satu hal yang penting, Dewan Juri yang terhormat, yaitu inti profesi akuntansi. Akuntan bukan sekadar mengolah angka, melainkan memberikan profesional judgment dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil pada akhirnya. Dalam praktiknya, akuntan sangat sering sekali menghadapi situasi yang tidak memiliki jawaban yang pasti, seperti menilai risiko fraud, menentukan materialitas suatu transaksi, atau menginterpretasikan standar akuntansi yang sangat ambigu. Situasi seperti ini membutuhkan pengalaman, membutuhkan pemahaman konteks bisnis, dan juga pertimbangan etis yang tidak dimiliki oleh AI. AI ini hanya belajar dari data masa lalu, sehingga ketika mereka menghadapi situasi kondisi baru atau kasus yang belum pernah dihadapi sebelumnya, mereka akan merasa kesulitan atau membuat kesimpulan yang salah pada akhirnya. Hal ini menjadi penting karena laporan keuangan ini menjadi dasar keputusan investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat pada akhirnya. Jika terjadi kesalahan yang dimintai pertanggungjawaban, bukanlah AI, melainkan manusianya pada akhirnya. Oleh karena itu, selama dunia bisnis masih membutuhkan penilaian yang profesional dan juga akuntabel, AI tidak akan mampu menggantikan akuntan sepenuhnya pada akhirnya. Tapi argumen yang kedua saya adalah AI hanya menggantikan tugas rutin, bukan peran akuntannya. Kami mengakui bahwa AI akan mengambil alih banyak sekali pekerjaan administratif seperti input datanya, rekonsiliasi transaksi, dan juga penyusunan laporan standarnya. Namun menggantikan tugas tidak berarti menggantikan profesinya. Justru ketika pekerjaan rutin ini diotomatisasi, akuntan dapat lebih fokus pada pekerjaan yang memiliki nilai tambah yang tinggi pada akhirnya. Seperti apa? Seperti analisis keuangan, manajemen risikonya bagaimana, konsultasi bisnisnya, dan juga perencanaan yang lebih strategis pada akhirnya. Ini juga dibuktikan oleh penelitian dari Stanford University tahun 2006 yang menunjukkan bahwasanya penggunaan AI ini meningkatkan produktivitas akuntan, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap mereka. Sebaliknya, peran akuntan ini bergeser menjadi pengawas dan juga pengambilan keputusan atas hasil yang dihasilkan oleh AI. Mengapa ini penting? Karena perusahaan tidak hanya membutuhkan data, tetapi juga membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan makna data tersebut dan memberikan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Tempo itu mungkin berhasil membuktikan bahwasanya AI akan menggantikan sebagian tugas akuntannya. Namun Mosi ini tidak berbunyi sebagian tugas, melainkan sepenuhnya menggantikan peran akuntan. Kami telah menunjukkan bahwa akuntan tetap dibutuhkan oleh profesional untuk profesional judgment dan lain sebagainya, seperti pengambilan keputusan, serta pengawasan dan akuntabilitas atas penggunaan AI. Oleh karena itu, yang akan hilang bukanlah profesi akuntan, melainkan cara kerja lama dalam profesi akuntansi. Maka Mosi ini tidak dapat diterima. Terima kasih.